Hidupku selalu mau dipenuhi dengan cahaya, kedamaian, dan kegembiraan sederhana. Jika ada yang bertanya kepadaku tentang kebahagiaan, aku tak segan-segan menjawab, itulah hidupku saat ini. Saya memiliki keluarga, suami yang penuh kasih, dan rumah yang hangat. Segalanya tampak ditenun dari benang lembut iman, cinta, dan pengabdian. Laksmi, suamiku, adalah orang sukses, selalu sibuk dengan urusannya. Tapi sesibuk apapun dia selalu menyediakan waktu untuk saya dan anak-anak. Saya selalu merasakan cinta dan perhatian yang dia miliki untuk keluarganya. Setiap pagi ketika saya bangun, saya akan melihatnya duduk di meja makan, tersenyum lembut, memanggil nama saya, dan menanyakan apakah saya sudah menyiapkan cukup sarapan untuk seluruh keluarga. Hidup kita ibarat lagu yang lembut, tanpa riak apapun. Kami memiliki 2 anak kecil, malaikat cantik yang selalu membawa kegembiraan dan energi setiap hari. Setiap pagi, saat matahari terbit bersinar melalui jendela, saya bangun pagi untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga saya. Pagi itu selalu penuh dengan tawa. Anak-anak kami, kecil namun energik, berlarian di sekitar rumah, mata mereka cerah karena kegembiraan menjelang hari baru. Laksmi akan membantu saya menyiapkan hidangan sederhana, namun penuh kasih sayang, sarapan yang nyaman untuk seluruh keluarga. Saya sekali melihat senyumnya, Homchen menggandeng tangan anak-anak dan bersiap berangkat ke sekolah bersama. Setiap momen itu membuatku merasa bahagia tanpa henti. Seluruh keluarga saya selalu memiliki kebiasaan kecil tapi khusus. Setiap habis sarapan, saat anak-anak masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke sekolah, Laksmi tak lupa memelukku erat, lalu berkata, "Terima kasih, kamu adalah segalanya bagiku." Saya tahu, itu adalah rasa terima kasih Anda yang tulus kepada saya, atas apa yang telah saya lakukan, atas dedikasi perhatian dan cinta yang saya miliki untuk keluarga saya. Dan aku, dengan hati yang hangat, selalu menjawabnya dengan senyuman lembut. Hidup kami pun begitu, sederhana namun penuh kebahagiaan. Saat ini, di rumahku, aku selalu merasa damai. Seolah-olah hidup ini telah memberikan semua yang kubutuhkan. Setiap malam, saat seluruh keluarga berkumpul, kami duduk untuk menikmati makan malam dan membicarakan hal-hal sederhana hari itu. Cerita tentang karya Laksmi, tentang kenangan indah anak-anakku, atau tentang mimpi-mimpi kecil yang selalu aku pelihara dalam hati. Seluruh keluarga saya seperti rumah yang hangat, di mana semuanya bahagia, tidak ada yang bisa merusaknya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya hidup saya tanpa Laksmi. Dia adalah pasangan hidup saya, rekan saya, orang yang saya percayai sepenuhnya. Cinta yang dia berikan padaku bukan sekedar kata-kata, tapi juga tindakan kecil setiap hari. Dia selalu ada di sisiku, berbagi segala suka dan duka. Saya selalu merasakan kehangatan dari matanya dan kata-katanya yang lembut. Menurutku, aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Kami telah bersama selama lebih dari 10 tahun dan memiliki 2 anak yang luar biasa. Omid Pina adalah Raskekshen Senj, hari-hari yang penuh cinta dan perhatian. Saya merasa semuanya sempurna, seperti gambaran damai tanpa gangguan. Bahkan ketika ada badai di tempat kerja, ketika segala sesuatunya menjadi stres, kami selalu memiliki satu sama lain, menemukan kenyamanan dan dorongan dari cinta ini. Segala sesuatu di rumahku tampak tertata sempurna. Bagiku, hari-hari damai ini adalah surga, kebahagiaan sejati. Saya tahu saya telah menemukan semua yang saya butuhkan. Tak ada yang kubutuhkan selain melihat keluargaku selalu bahagia, sehat dan damai. Laksmi, suami yang kucintai, selalu menjadi pria yang luar biasa di mataku. Dia selalu tahu bagaimana membuatku merasa spesial dan berharga. Setiap kali dia memelukku dan membisikkan kata-kata cinta. Itulah saat-saat yang saya hargai dan lestarikan. Namun, hidup tidak selalu sesederhana yang kita impikan. Di balik gambaran kebahagiaan yang tampak sempurna itu, aku tak menyangka bahwa suatu saat semuanya akan berubah.
Sebuah perubahan yang tidak pernah saya duga, tidak pernah siap mental untuk menghadapinya. Saya hidup di dunia yang aman, di mana cinta adalah segalanya. Namun terkadang, hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan. Di hari-hari damai itu, aku terlalu percaya pada cinta Laksmi. Saya pikir kami akan selalu seperti ini, bahagia bersama, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Namun, kenyataannya tidak seperti yang saya bayangkan. Sebuah kebenaran yang menyakitkan datang secara tak terduga. Sebuah perubahan yang tidak dapat saya bayangkan. Dan sejak saat itu, hidupku dan keluargaku mulai berubah selamanya. Pertahankan keyakinanmu dalam hidup. Apapun yang terjadi, kamu bisa belajar dan menemukan kekuatan dari hal-hal yang sepertinya hilang. Hidup tidak selalu sederhana, namun untuk itulah kita perlu selalu waspada, siap menghadapi dan kuat mengatasi segala tantangan. Kupikir hidupku akan selalu seperti ini, damai, bahagia, dan penuh cinta. Segala sesuatu di keluarga saya sepertinya diatur dengan sempurna. Namun suatu hari, segalanya berubah secara tak terduga, dan saya tidak pernah menyangka akan terjerumus ke dalam situasi ini. Itu dimulai pada suatu pagi seperti pagi lainnya. Saya bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga saya, membersihkan rumah, dan menghabiskan waktu berbicara dengan anak-anak saya. Semuanya seperti hari-hari biasa, tidak ada yang istimewa. Laksmi keluar untuk mulai bekerja. Seperti biasa, dia mengucapkan selamat tinggal padaku dengan kecupan ringan di kening dan kata-kata, "Aku akan segera pulang, sayang." Aku balas tersenyum, melanjutkan tugas sehari-hariku. Namun kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan saya tidak percaya akan mengubah hidup saya selamanya. Hari itu, saya merasa lebih lelah dari biasanya. Mungkin karena aku begadang bekerja dan mengurus keluarga. Saya memutuskan untuk beristirahat sebentar, bersandar di sofa di ruang tamu. Meski aku jarang melakukannya, hari itu aku merasa tubuhku butuh waktu untuk rileks. Sambil berbaring, tanpa sengaja mataku melirik ponsel Laksmi yang tertinggal di atas meja. Beberapa hari yang lalu, dia meninggalkannya di rumah dan saya menyuruhnya untuk mengambilnya kembali, tapi hari ini masih ada. Saya mungkin tidak berpikir untuk memeriksa ponsel Anda. Saya selalu percaya sepenuhnya pada Laksmi. Namun, perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam diriku. Dorongan aneh yang tidak bisa kutolak. Entah kenapa aku melakukan itu. Mungkin hanya karena aku ingin mengecek beberapa pesan pekerjaannya. Namun saat aku membuka layar ponselku, aku tidak menyangka apa yang akan kulihat akan menjadi kejutan besar. Sebuah pesan muncul dari nama yang saya tidak tahu, Purnama. Dan kemudian pesan teks berikutnya membuat hatiku berhenti berdetak. "Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku sangat merindukanmu." Kata-kata itu seperti sebuah pukulan keras bagi hatiku. Saya tidak bisa bernapas. Itu bukan pesan bisnis yang sederhana, tapi kata-kata yang emosional dan intim. Saya tahu betul, Laksmi bukanlah orang yang mudah menunjukkan emosinya kepada siapapun di luar keluarganya. Kata-kata ini jelas berasal dari orang lain, seseorang yang tidak saya kenal. Sentimat persekutis seperti mimpi buruk. Perasaan pertama adalah syok. Aku tidak percaya suamiku bisa mengirim pesan seperti itu. Ini bahkan bukan yang pertama kalinya. Satu persatu, saya membaca lebih banyak pesan sebelumnya, lebih jelas dari sebelumnya. Janji, pertemuan, dan bahkan ekspektasi membara dari wanita lain. Semakin banyak aku membaca, semakin aku merasa tanah di bawah kakiku bergeser, segalanya runtuh, dan untuk sesaat, aku merasa duniaku seperti terbalik. Saya syat mencoba tenang. Apa sih yang harus menenangkan sekarang? Aku tidak bisa langsung menghadapi Laksmi. Aku tidak bisa membuat keributan. Sebagian diriku ingin menyimpan ponselku dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun bagian lain mendesak saya untuk menemukan kebenaran. Saya tidak bisa terus hidup dalam kegelapan keraguan. Saya mulai mengikuti Laksmi. Setiap sore, saat dia keluar, saya diam-diam mengamati.
Om saya ini pemerhatikan dia menerima telepon larut malam. Telepon yang selalu buru-buru dia tutup begitu saya memasuki ruangan. Setiap kali aku merasakan rasa tidak aman di hatiku semakin bertambah. Apa yang terjadi? Begitu saja, saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang saya temukan. Aku tidak percaya suamiku yang kucintai bisa menyakitiku seperti ini. Seminggu kemudian, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikir akan saya lakukan. Saya akan mengikutinya. Suatu malam, ketika Laksmi mengatakan dia harus menghadiri pertemuan penting, saya memutuskan untuk mengikutinya. Saya tidak memberitahu siapapun. Saya hanya merasakan kekuatan aneh menarik saya menjauh. Aku mengejar Laksmi, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk mengamati. Ia berkendara jauh, lalu berhenti di depan sebuah hotel mewah di tengah kota. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena penasaran dan rasa sakit yang membuncah di hatiku. Dia memarkir mobilnya, lalu Purnama keluar dari hotel. Mereka saling bertemu dan langsung berpelukan erat, tanpa ragu sedikit pun. Kemudian mereka berciuman, ciuman yang antusias dan penuh gairah. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Semuanya sekarang sejelas siang hari. Saya tidak tahan lagi. Hatiku sakit, rasanya seluruh dunia di sekitarku runtuh. Orang yang selalu kupercayai, orang yang kucintai seumur hidupku, bisa melakukan ini padaku. Diam-diam, aku membalikkan mobil kembali ke rumah. Air mata jatuh tanpa tahu kapan. Aku tidak sanggup menghadapi Laksmi saat itu. Saya merasa perlu lebih tenang dan berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Saya kembali ke rumah, duduk diam, merasa seperti kehilangan sebagian dari diri saya. Bagaimana aku bisa menghadapimu? Bagaimana saya bisa mengatakan kebenaran ini tanpa menyakiti diri saya lebih jauh? Pada hari-hari berikutnya, saya mencoba menyimpan semuanya untuk diri saya sendiri. Aku tidak berkata apa-apa kepada Laksmi, apalagi aku tahu segalanya. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menghadapinya. Namun malam terasa panjang. Saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah saya saksikan. Aku tidak bisa melupakan ciuman itu, tidak bisa mengabaikan kata-kata penuh cinta yang Purnama berikan kepada Laksmi. Semuanya sangat jelas sekarang, dan kemudian keputusanku datang. Suatu hari, ketika Laksmi pulang, aku akan menghadapinya. Hayafam apun mengalakas nama syong tefnonya sehingga Naksen selama tidak akan diam lagi. Setelah aku menyaksikan Laksmi dan Purnama berciuman dalam kegelapan sebuah hotel mewah, semua yang ada dalam diriku runtuh. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Pria yang selalu kupercayai, kepada siapa aku mengabdikan seluruh cintaku dan seluruh hidupku, mengkhianatiku dengan cara yang begitu kejam. Gambaran itu menghantuiku sepanjang malam, tak terhapuskan. Aku pulang ke rumah dalam diam. Segalanya tampak berhenti. Seluruh rumah yang dulu kami bangun bersama, kini terasa dingin dan kosong. Rasanya seperti ada sesuatu yang berat di hatiku, rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya banyak memikirkan tentang apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam keheningan ini selamanya. Aku tidak bisa terus menanggung pengkhianatan itu tanpa melakukan apapun. Saya tidak pernah merasa lemah seperti sekarang. Namun pada saat yang sama, perasaan lain juga muncul dalam diri saya. Perasaan kuat, penuh tekad, dan tidak lagi malu. Aku tidak bisa membiarkan Laksmi dan Purnama berpikir mereka bisa menyakitiku tanpa membayar harganya. Saya bukan wanita yang mudah dikalahkan. Aku mulai memikirkan langkahku selanjutnya, tapi bukan untuk membalas dendam secara membabi buta, tapi untuk mendapatkan kembali kekuatanku. Saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi korban dalam cerita ini. Hemsinggimun amunushnil pada mereka bahwa tidak peduli seberapa besar mereka mengkhianati saya masih bisa berdiri, kuat, dan menang. Aku mulai diam-diam mengikuti setiap gerak-gerik Laksmi. Setiap kali dia keluar, saya memperhatikan setiap detailnya. Saya tahu kemana Anda pergi, siapa yang Anda temui, apa yang Anda lakukan. Babes karen sewan karena orange,
ingin terus hidup dalam keraguan, tetapi karena saya ingin memastikan bahwa saya memiliki informasi yang cukup untuk menghadapinya dengan kuat, tanpa rasa takut, tanpa kelemahan. Seminggu setelah kejadian di hotel, saya memutuskan untuk menghadapi Laksmi. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kebencian di hatiku cukup besar, dan aku tidak ingin hidup dalam kebohongan untuk beberapa saat lagi. Omsen, semyasna mekenmars seperti para India sound perfect dia bisa terus osmesewan simpen persembahan harganya. Namun alih-alih langsung terlibat dalam konfrontasi, saya tahu saya harus mempersiapkan diri dengan hati-hati. Saya mulai mencari bukti. SMS dari Purnama, panggilan licik di larut malam, semuanya kusimpan. Saya merasa seperti seorang detektif, diam-diam mengumpulkan potongan-potongan kebenaran. Dan Tomina gawas jasnya ingin segmen konfrontasi mi Laksmi. Tetapi pesan Anda juga ingin menunjukkan kepada Purnama bahwa saya bukanlah perempuan yang bisa diabaikan. Saya tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa saya akan terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan itu. Suatu hari, ketika Laksmi sedang dalam perjalanan bisnis, saya memutuskan untuk bertemu dengan teman lama saya, Sari, seorang petugas polisi. Aku tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, tapi aku merasa Sarilah yang akan membantuku mendapatkan bukti yang kubutuhkan. Sari selalu bisa dipercaya, dan aku tahu dia tidak akan pernah meninggalkanku sendirian dalam situasi seperti ini. Dia sangat memahami situasi saya dan membantu saya menemukan informasi dari sumber yang sah. Kami telah mengumpulkan video dari kamera keamanan hotel tempat Laksmi dan Purnama bertemu. Video tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan gerakan mesra dan saling berciuman dengan penuh gairah. Video itu tidak bisa disangkal lagi. Saya tahu, dengan bukti ini, saya bisa menghadapi mereka tanpa rasa takut. Saya tidak bermaksud membuat keributan tentang apapun. Saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya tahu semua yang mereka lakukan, dan mereka akan membayar harga atas tindakan mereka. Pada titik ini, saya tidak lagi takut. Perasaan ini aneh. Sebagian diriku ingin terbakar, ingin menghancurkan segalanya. Namun bagian lain dari diriku ingin tetap tenang, tidak membiarkan amarah mengambil alih. Selang beberapa hari, aku putuskan untuk menemui Laksmi. Saya sudah menyiapkan segalanya. Saya meneleponnya dan mengatakan saya ingin berbicara serius. Ketika dia kembali, saya siap menghadapi konfrontasi ini. Dia tidak tahu bahwa saya memiliki segalanya. SMS, telepon, dan video yang membuktikan dia telah mengkhianati saya. Aku duduk di hadapannya, dipenuhi amarah, tapi juga penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitiku lagi. Laksmi, aku memulai. Suaraku lembut namun tegas. Kamu tahu segalanya. Berapa lama kamu bisa membodohiku? Dia menatapku, matanya menunjukkan kepanikan, tapi aku tidak bergeming. Dia membuka mulutnya seolah ingin menjelaskan, tapi aku tidak memberinya kesempatan itu. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, Laksmi. Sudah terlambat. Aku tidak mau mendengar alasan, karena aku sudah mendengar semuanya. Aku dan Purnama mengira kamu tidak akan pernah tahu, tapi kamu tahu segalanya. Pada titik ini, saya tidak lagi merasa lemah. Saya bukan lagi wanita yang menderita dan tersakiti oleh pengkhianatan itu. Saya seorang wanita kuat yang telah menemukan dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan siapapun menyiksanya lagi. Aku memandang ke arah Laksmi, tidak merasakan kebencian apapun, namun aku merasakan kepastian dalam hatiku. Kita akan berakhir di sini, Laksmi, dan kamu akan menghadapi konsekuensi yang pantas kamu terima. Dengan bukti di tangan, saya tidak lagi takut. Aku mempunyai hak untuk memutuskan hidupku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanku. Ini adalah hidupku, dan aku akan menulis ulang dengan caraku. Setelah semua yang terjadi, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan selanjutnya. Setiap hari,
Aku merasa diriku semakin tenggelam dalam kegelapan. Pikiranku serasa berputar tiada henti. Bayangan Laksmi dan Purnama masih tampak jelas di benakku, tak mampu terhapuskan. Saya memutuskan, saya harus menghadapi mereka. Tapi kemudian, kehidupan membawaku ke arah lain. Kejutan tak terduga mengubah segalanya. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk keluargaku seperti biasa, rasa pusing tiba-tiba menghampiriku. Aku tak mengerti apa yang terjadi. Aku hanya tahu, kakiku tiba-tiba berhenti dan tubuhku serasa tak punya tenaga lagi. Aku terjatuh ke lantai. Segala sesuatu di sekitarku menghilang dan suara anak-anakku memanggil namaku perlahan-lahan menjadi jauh. Ketika saya bangun, semuanya menjadi buram. Saya merasa seperti berada di tempat yang asing dan asing. Semua suara di sekitarku sangat samar, seolah-olah aku tersesat di ruang lain. Pikiranku masih berkabut. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi. Aku baru tahu, aku terbaring di ranjang rumah sakit. Rasa sakit di sekujur tubuh membuatku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berbaring diam dan mencoba fokus pada apa yang terjadi di sekitarku. Bau disinfektan dan suara mesin di sekitar membuat saya merasa tidak nyaman. Aku ingin membuka mata, ingin berdiri, namun tubuhku seakan tak punya tenaga lagi. Saya mendengar suara-suara, pada awalnya samar-samar, tetapi lambat laun, suara-suara itu menjadi lebih jelas. Sebuah suara yang familiar terdengar di telingaku, dan ketika aku mencoba membuka mata, aku menyadari itu adalah suara Laksmi. "Kamu sudah bangun, Sulastri? Aku khawatir sekali." Dia berkata, suaranya dipenuhi kecemasan. Namun ketika aku mendengar kata-kata itu, perasaan aneh muncul dalam diriku. Kenapa aku merasa dia tidak terlalu peduli padaku? Dia bukan lagi suami yang penyayang, seperti yang selalu saya bayangkan. Mataku perlahan terbuka, dan segala sesuatu di sekitarku masih buram. Aku melihat Laksmi berdiri di samping tempat tidur. Tangannya memegang tanganku. Ekspresinya khawatir, tapi entah kenapa palsu. "Apa kabarmu?" Dia melanjutkan, berusaha menyembunyikan kekhawatiran dalam suaranya. Tapi aku bisa merasakan bahwa yang kamu khawatirkan bukanlah aku, tapi hal lain. Aku baik-baik saja. Jawabku, suaraku lemah, tapi di dalam hati aku merasakan perasaan tidak enak. Saya menyadari bahwasanya tidak hanya terlakda secara fisik, tetapi saya juga bersemis-semis dan kedinginan dalam pernikahan saya sendiri. Tapi aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Saat aku masih berbaring, mataku masih berusaha terbuka untuk mengamati, aku mendengar percakapan antara Laksmi dan seorang wanita yang tidak kukenal. Nama itu terdengar jelas di ruangan rumah sakit yang sunyi. Purnama. Segera, aku merasakan gelombang rasa sakit menerpaku, seolah hatiku terkoyak. Purnama. Dia ada di sini lagi, tepat pada saat ini, tepat di samping suamiku. Saat itu, aku hanya bisa mendengar setiap kalimat, setiap kata, bagaikan luka yang menganga di hatiku. Laksmi dengan suara khawatir berkata kepada Purnama, "Jangan khawatir, Sulastri tidak akan mengingat apapun. Dia hanya pingsan dan tidak akan mengingat apa yang terjadi. Selama dia tidak mengingat apapun, semuanya akan baik-baik saja." Kata-kata itu seperti kejutan yang kuat, membuatku tidak bisa bernapas. Apakah mereka mengatur semuanya seperti ini? Apa mereka pikir aku tidak tahu apa-apa? Mereka merencanakan dan mengendalikanku seperti boneka, hanya karena satu alasan, menyingkirkanku dari kehidupan mereka. Sungguh sulit dipercaya. Laksmi, orang yang selalu kucintai dan percayai, berencana bersama Purnama untuk menyakitiku, hanya karena mereka ingin menjalani hidupnya sendiri, tanpa aku. Perasaan sakit, sakit hati, dan pengkhianatan membanjiri diriku. Manusia tahu harus berbuat apa. Kamu tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan. Tapi aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa terus membiarkan mereka mengendalikan hidupku.
Saya tidak bisa membiarkan mereka terus menari seperti boneka, menyakiti saya dan anak-anak saya. Aku mendengar langkah kaki Purnama dan Laksmi yang tergesa-gesa hendak pergi. Pintu kamar rumah sakit tertutup setelah mereka keluar, dan aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Aku berbaring di sana, merasa lelah dan sakit hati, tapi dengan perasaan baru di hatiku. Perasaan kekuatan dan tekad. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Aku tidak akan menjadi lemah selamanya. Aku akan mendapatkan hidupku kembali, dan aku akan membuat Laksmi dan Purnama membayar atas perbuatan mereka. Dan saat itu, saya semakin paru membela, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang saya cintai. Saya tidak bisa terus menanggung pengkhianatan ini. Sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tindakan. Mereka tidak tahu bahwa saya telah mendengar semuanya, dan sekarang saya akan menjadi penanggung jawab permainan ini. Kebenaran telah terungkap, dan aku tidak akan membiarkan mereka yang mengkhianatiku terus bersukacita atas kemenangan. Heim execution so much air sayangnya, dan Tetsawan disverdict verdemonwaska, chom dan bayangin. Dex umbat kesalahan dengan mengira saya akan diam saja. Mulai sekarang, saya akan bertarung. Ketika saya terbangun di rumah sakit, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Perkataan Laksmi dan Purnama terus terngiang-ngiang di kepalaku. Mereka berdua merencanakan kepergianku dengan kejam dan tanpa ampun. Tapi alih-alih duduk di sini, menangis, saya merasakan sesuatu yang lain di dalam diri saya. Sebuah kekuatan yang bangkit. Saya tidak bisa membiarkan mereka terus menjalani hidup mereka dengan damai sementara. Saya harus menanggung pengkhianatan ini. Saya tahu, inilah waktunya untuk bertindak, dan saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya butuh bantuan, seorang teman dekat, seseorang yang dapat saya percayai. Sari, dia seorang polisi, assurance yang saya kenal, akan membantu saya dalam situasi ini. Saya dan Sari sudah berteman lama, banyak tantangan hidup yang kami lewati bersama. Saya yakin dia akan memahami dan membantu saya menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Suatu pagi, saya menelepon Sari. Ketika saya mendengar suaranya, saya tidak bisa menyembunyikan perasaan takut dan tidak aman di hati saya. Sari, aku perlu bicara denganmu. Ada sesuatu yang sangat penting. Suaraku tercekat, tapi aku berusaha mengendalikan diriku agar tidak membiarkan kelemahanku mengambil alih. Sari mendengar nada mendesak dalam suaraku. Dia menyuruhku untuk tenang dan akan segera datang. Ketika Sari tiba, mau tak mau aku merasakan kegelisahannya. Dia duduk di sebelahku, mengulurkan tangan untuk memegang tanganku. "Ada apa denganmu?" dia bertanya. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. "Laksmi, dia mengkhianatiku. Purnama juga. Mereka berencana menyingkirkanku, Sari." Saya tidak dapat terus berbicara, saya hanya dapat memandangnya dan merasa simpati. Sari tidak langsung berkata apa-apa, hanya menatapku dalam diam. Saya tahu dia sedang berpikir, merencanakan langkah selanjutnya. Dan kemudian, Sari memegang tanganku dan dengan lembut berkata, "Kamu tidak sendirian, saya akan membantumu, kami akan menemukan cara agar mereka membayar." Sejak saat itu, Sari dan saya mulai membuat rencana. Kita tidak bisa tergesa-gesa. Kita perlu memastikan segala sesuatunya sudah dipersiapkan secara matang. Sari mulai mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang bisa dia akses. Dan pada saat yang sama, saya berusaha menjaga jarak aman, tidak membiarkan Laksmi dan Purnama curiga. Setiap hari berlalu, aku merasa lebih kuat di dalam. Aku bukan lagi wanita lemah seperti yang mereka kira. Setiap malam, Sari dan saya membicarakan langkah selanjutnya. Kami mulai anggota mengetahui tentang panggilan yang dilakukan Purnama dan Laksmi. Pesan-pesan yang saya temukan di telepon Laksmi. Saya pun mulai mencatat semua informasi penting, tanda-tanda kecil yang saya perhatikan dari tindakan mereka. Saya tahu mereka tidak akan dengan mudah melepaskan apa yang mereka lakukan, tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa berhenti.
Sari banyak membantu saya dalam mengumpulkan bukti. Dia memiliki akses ke sumber informasi yang saya tidak bisa. She menemukan video dari kamera keamanan hotel tempat saya melihat pertemuan Laksmi dan Purnama. Video itu adalah bukti paling jelas dan tak terbantahkan. Perasaan melihatnya seperti api di hatiku. Setiap kali saya memikirkan pengkhianatan itu, saya menjadi lebih bertekad. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos dari kejahatan ini. Langkah selanjutnya adalah kita mempunyai rencana khusus untuk menghadapinya. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir dalam diam. Aku ingin Laksmi mengerti bahwa aku tahu segalanya. Aku ingin Purnama tahu bahwa dia tidak bisa dengan mudah menghubungi keluargaku. Dan saya ingin keduanya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kami memutuskan untuk menggunakan bukti yang kami miliki untuk menciptakan konfrontasi nyata. Aku tidak hanya ingin menghadapi Laksmi, tapi aku juga ingin Purnama menghadapi kenyataan. Dan saya tidak akan berhenti sampai mereka membayar harga atas tindakan mereka. Saya mulai merasakan perubahan dalam diri saya. Setiap hari, saya menjadi lebih kuat. Rasanya setiap langkah yang kuambil semakin mantap. Aku bukan lagi wanita yang dikhianati, bukan lagi wanita lemah yang hanya berdiam diri dan menyaksikan hal-hal menyakitkan terjadi. Saya Sulastri, dan saya akan mendapatkan hidup saya kembali. Persiapan saya tidak berhenti pada pengumpulan bukti. Saya mulai menciptakan hubungan baru, berhubungan dengan orang-orang yang dapat membantu saya dalam rencana ini. Saya tahu bahwa saat ini saya harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku perlu membuat Laksmi dan Purnama mengerti bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa diabaikan atau disakiti tanpa konsekuensi. Akhirnya, saya bersiap. Video, pesan, dan informasi penting sudah siap. Aku tahu, waktunya menghadapi Laksmi dan Purnama telah tiba, dan aku tidak akan ragu, aku tidak akan goyah. Ini pertarunganku, dan aku akan menang, karena saya memahami bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan hidupnya jika tidak berani berdiri dan melawan. Aku tersenyum, meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak lagi takut. Dan mulai sekarang, saya akan menjadi penanggung jawab permainan ini. Setiap langkah yang saya ambil dalam beberapa hari terakhir ini berat, namun penuh tekad. Setelah semua yang kulalui, aku tidak bisa mundur. Video, pesan-pesan, dan bukti-bukti yang saya kumpulkan bukan hanya bukti pengkhianatan Laksmi dan Purnama, tetapi juga kunci untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup saya. Aku tidak bisa lagi diam saja melihat hidup ini berlalu seperti itu. Sudah waktunya bagiku untuk menghadapi mereka, untuk membuat mereka mengerti bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa diabaikan, bukan seseorang yang bisa dikhianati tanpa konsekuensi. Ketika aku selesai mempersiapkan segalanya, perasaan di dalam diriku bukanlah kemarahan, melainkan ketenangan. Yang perlu kulakukan hanyalah menghadapi kenyataan. Dan aku tahu aku harus melakukan itu. Aku tidak ingin semuanya berjalan terlalu jauh. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa tinggal diam selamanya. Kebenaran harus diungkapkan. Tidak hanya agar saya bisa mendapatkan kembali rasa hormat, tetapi juga agar Laksmi dan Purnama memahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memanipulasi hidup mereka tanpa membayar harganya. Hari itu, aku bertemu Laksmi dan Purnama sedang berkencan di sebuah kafe yang sepi di pinggiran kota. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan terpenting dalam hidupku. Ruangan di sekitarnya sunyi dan segalanya tampak melambat saat saya masuk. Jantungku berdebar-debar, tapi aku berusaha untuk tetap tenang, tidak membiarkan rasa takut menguasai diriku. Inilah saatnya aku harus menghadapi mereka, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Laksmi dan Purnama telah tiba. Laksmi tampak khawatir, dia pasti tidak tahu kalau aku tahu segalanya. Adapun Purnama, dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah dia telah memenangkan pertandingan. Tapi saya tahu, hari ini bukanlah hari bagi mereka untuk menang. Ketika mereka semua duduk, saya memandang mereka sejenak. Laksmi menatapku dengan pandangan bertanya-tanya,
seolah ingin tahu apa yang hendak kukatakan. Saya tersenyum lembut, tetapi di dalam hati ada tekad yang kuat. Laksmi Purnama, aku memulai, suaraku hangat namun mantap. Hari ini, saya datang bukan untuk berdebat atau mengancam Anda. Saya hanya ingin Anda memahami satu hal. Saya tahu segalanya. Mata Purnama tiba-tiba berkilat kaget, dan mata Laksmi terlihat jelas kebingungan. Mereka kok tidak menyangka bahwa saya akan mengetahui semua yang mereka melakukan. Namun saya tidak membiarkan keterkejutan mereka menghentikan saya. Aku tahu tentang pesan-pesan yang kalian kirimkan satu sama lain. Aku tahu tentang pertemuan rahasia kalian. Aku tahu tentang apa yang selama ini kalian rencanakan. Kata-kataku lembut namun kuat. Setiap kata menusuk langsung ke dalam hati mereka. Purnama mencoba berbicara, tapi aku memotongnya. Jangan berkata apa-apa lagi, Purnama. Kamu tidak bisa membohongiku sedetik pun. Apa yang kamu dan Laksmi lakukan bukan hanya pengkhianatan terhadapku, tetapi juga mengabaikan perasaanku padanya. Apa kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Laksmi menatapku, matanya dipenuhi kebingungan, seolah mencari penjelasan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan itu. Apakah kamu pikir kamu bisa berbohong padaku selamanya, Laksmi? Apakah kamu pikir kamu bisa terus hidup dalam kebohongan tanpa harus membayar harganya? Kamu dan Purnama merencanakannya dengan cermat, tapi aku sudah mendengar semuanya. Saya meraih ponsel saya dan membuka video yang telah saya kumpulkan. Baik Laksmi maupun Purnama terdiam menyaksikan. Saya melihat dengan jelas mereka merasakan ketegangan yang meningkat. Gambar-gambar dalam video tersebut menjadi bukti yang tak terbantahkan. Purnama dan Laksmi berdiri berdekatan, gerak tubuh dan ciuman mesra yang mereka lakukan satu sama lain. Semuanya terekam dengan jelas. Saat video berakhir, udara di dalam ruangan seakan membeku. Aku memandang mereka tanpa rasa kasihan. Kalian bisa berpura-pura sempurna, tapi aku tidak akan membiarkan kalian terus menyakitiku. Kalian pikir aku tidak akan mengetahuinya, tapi aku tahu segalanya, dan sekarang aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Laksmi terdiam, sorot matanya penuh penyesalan. Namun aku tak peduli lagi dengan penyesalan itu. Kau mengkhianatiku, Laksmi, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku maafkan. Tapi aku datang ke sini bukan untuk meminta maaf, aku datang ke sini untuk mengakhiri semuanya. Kata-kataku terdengar seperti akhir dari semua yang telah terjadi. Purnama tetap diam, tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia tahu dia salah, tapi sekarang sudah terlambat. Mencekalsimers 12 hari bahwa siang sudah mesti saya lakukan ampunan adas bisnis disembunyikan selamanya song. Ayah kontraktual semember keributan. Saya hanya perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kebenaran telah terungkap dan mereka harus menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Aku berdiri, tidak sedikit pun terguncang. Kalian harus menghadapi konsekuensi dari tindakan kalian. Aku tidak perlu melakukan apapun lagi karena aku melakukan hal yang benar. Tapi teman-teman, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Aku memandang Laksmi dan Purnama untuk terakhir kalinya, lalu berjalan pergi. Tidak ada kemarahan, hanya perasaan tenang yang luar biasa. Saya mengatakan yang sebenarnya, dan sekarang saya bisa melanjutkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kegelapan. Hidupku sekarang akan ditentukan oleh diriku sendiri. Ketika saya keluar dari kedai kopi itu, segala sesuatu di dalam diri saya berubah. Akhir dari cerita telah ditulis, dan saya tahu bahwa babak baru dalam hidup saya telah dimulai. Saya bukan selolos Frank Onitin lemah yang berdiam diri dan menyaksikan hal-hal buruk terjadi. Saya lebih kuat, saya telah mengatasi pengkhianatan, dan saya telah mengungkap kebenaran. Namun yang terpenting, saya mendapatkan kembali kendali atas hidup saya. Setiap langkah yang kuambil di hari-hari pertama, setelah perjumpaan itu terasa ringan, seolah beban berat telah terangkat dariku. Sekembalinya aku ke rumah yang bertahun-tahun aku bangun bersama Laksmi, tak lagi terasa dingin dan kosong.
Saya menspona kasmat afbench, keses chinison, atau dia kesampiansyen, yang saya pikir omnya akan menguasai saya. Sebaliknya, saya merasakan kebebasan, seolah baru saja lepas dari kurungan sempit yang sudah bertahun-tahun saya tinggali. Segala sesuatu dalam hidup ini bisa berubah. Dan saya memutuskan untuk tidak membiarkan kenangan menyakitkan itu mengendalikan saya lagi. Saya berhenti untuk melihat kembali diri saya sendiri, menyadari bahwa saya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Saya harus terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Saya perlu memulai kembali, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar saya, terutama anak-anak saya. Setiap pagi ketika saya bangun, saya merasakan kegembiraan dari hal-hal kecil. Saat-saat itulah saya melihat anak-anak saya tertawa dan bermain di dapur, sarapan bersama, mempersiapkan hari yang baru. Aksyater perlu menyembunyikan emosiku. Aks inta perlu coba dengan mawan yang akan terjadi jika Laksmi masuk ke dalam rumah. Saya tahu bahwa saya tidak perlu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran lagi. Saya seorang ibu, seorang wanita bebas, dan saya dapat membangun kembali kebahagiaan saya sendiri. Lambat laun, saya mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak berani saya lakukan. Saya kembali ke pekerjaan yang saya sukai. Saya selalu ingin aktif dengan seni mendesain interior. Namun karena keluarga dan tanggung jawab yang harus saya pikul, saya mengabaikan minat tersebut. Sekarang, aku memutuskan untuk kembali ke mimpiku. Saya mulai mengambil kursus desain, belajar dari para pendahulu saya, dan secara bertahap, saya mulai mendapatkan proyek pertama saya. Itu adalah langkah kecil namun bermakna. Saya merasakan kepercayaan diri kembali kepada saya, seperti gelombang energi menyebar ke seluruh tubuh saya. Saya tidak lagi merasa terikat dengan apa yang terjadi. Lebih jauh lagi, saya menyadari bahwa ketika saya berani keluar dari zona nyaman, saya menemukan peluang baru. Teman lama, kolega baru, mereka semua bersama saya dalam perjalanan ini. Saya tidak lagi merasa kesepian, karena saya telah membuka hati dan menerima hubungan baru dan peluang baru. Hal ini memberi saya rasa kebahagiaan yang tidak pernah terpikir akan saya temukan lagi. Anak-anak saya juga memperhatikan perubahan pada diri saya. Proskam Charles Dax lagi yang lelah dan khawatir sepanjang hari. Sebaliknya, mereka melihat saya lebih bahagia, lebih ceria, dan lebih kuat. Setiap malam, ketika mereka berbaring di tempat tidur dan saya duduk di samping mereka dan bercerita kepada mereka, saya menyadari bahwa saya telah menemukan diri saya lagi. Saya bukan lagi seorang ibu yang hanya tahu bagaimana cara merawat dirinya sendiri, tetapi tidak tahu bagaimana cara mencintai dirinya sendiri. Aku tahu bagaimana mencintai diriku sendiri. Tahu bagaimana menjaga jiwaku agar aku bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anakku. Tapi tidak hanya itu. Saya mulai menjaga jiwa saya sendiri. Saya beralih ke sesi meditasi dan perjalanan jauh untuk menemukan kedamaian dalam pikiran saya. Seiring berjalannya hari, saya belajar menerima dan memaafkan. Tidak hanya untuk Laksmi dan Purnama, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Amaku sudah tidak bisa terus hidup dalam luka masa lalu. Aku harus menyembuhkan luka itu dan melanjutkan hidup. Saya belajar bahwa memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri Anda sendiri, agar Anda bisa terus menjalani hidup yang penuh energi dan kebahagiaan. 1 tahun berlalu, hidupku berubah total. Aku bukan lagi wanita yang tersakiti dan dikhianati, namun kini aku menjadi wanita kuat, bebas dan bahagia. Saya telah menemukan diri saya lagi, dan yang lebih penting, saya berani hidup jujur pada diri saya sendiri. Saya tidak lagi takut, tidak lagi khawatir dengan apa yang telah terjadi. Aku tahu hidup ini selalu penuh tantangan, tapi aku juga tahu kalau aku kuat untuk mengatasi semua itu. Dan ketika saya melihat ke cermin, saya tersenyum. Saya selamat dari semuanya, menaklukkan diri saya sendiri,
Dan sekarang saya menjalani kehidupan baru, bebas dan bahagia. Saya mau tahu bahwa saya yang pantun menunda peluknya. Dan saya mau tidak akan pernah membiarkan siapapun atau apapun membuat saya kehilangannya. Hidup adalah milikku, dan aku akan menjalaninya sesuai keinginanku. Hidup saya berubah, bukan hanya karena kejadian traumatis yang saya alami, tapi juga karena apa yang saya pelajari dari kejadian tersebut. Ketika saya melihat kembali seberapa jauh kemajuan yang telah saya capai, saya menyadari bahwa setiap tantangan, betapapun menyakitkannya, telah memberi saya pelajaran yang berharga. Jika saya bisa memberi Anda satu nasihat, itu adalah selalu percaya pada kekuatan Anda sendiri, dan jangan biarkan siapapun atau apapun membuat Anda kehilangan diri sendiri. Saat Anda menghadapi tantangan dan hidup sepertinya tidak akan pernah berubah, ingatlah bahwa tidak ada yang permanen. Ari banyak penderitaan, kesedihan, sesuatu akan berlangsung. Tidak peduli untuk bagaimana perasaan Anda selama masa-masa sulit, ingatlah bahwa Anda bisa melakukannya lagi. Anda bisa berubah. Anda dapat berdiri dan terus hidup lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika Anda menyadarinya, Anda akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Anda tidak hanya akan selamat dari badai, tetapi Anda juga akan belajar menikmati hidup setelah setiap hujan. Dulu aku berpikir bahwa aku tidak bisa melewati badai itu, bahwa aku akan dikhianati oleh orang-orang yang kucintai. Tapi sekarang, melihat ke belakang, aku sadar saat itulah aku menemukan diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang menurut Laksmi dan Purnama mudah jatuh. Saya menemukan kekuatan dalam diri saya dan berdiri teguh melawan itu semua. Dan ketika aku memikirkan itu semua, aku menyadari sesuatu yang penting. Tidak ada yang lebih penting daripada mencintai diri sendiri. Omiyam pastutlah mengkah awal selagolsnya kamu bisa mencintai dan merawat orang-orang di sekitarmu. Jika Anda tidak bisa mencintai diri sendiri, bagaimana Anda bisa mencintai orang lain sepenuhnya? Aku menghabiskan terlalu banyak waktu mengkhawatirkan hal-hal di luar kendaliku, tentang orang-orang yang tidak layak mendapatkan cintaku. Namun ketika saya memutuskan untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri, saya melihat hidup saya berubah total. Lepain amit aksanya menjadi lebih kuat, auf voor het testaments coba menorak non bergembur dalam hal kecil. Perjalanan menemukan diri sendiri tidak selalu mudah. Terkadang kamu akan merasa lelah, terkadang kamu ingin menyerah, tapi jangan biarkan saat-saat kelemahan itu mengalahkanmu. Ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Anda tidak akan pergi sendirian. Anda mungkin gak melihat menurut dukungan langsung, tapi percayalah, akan selalu ada orang di sekitar Anda yang siap membantu. Dan yang lebih penting, Anda harus tahu bahwa Anda tidak sendirian. Ketika saya memulai kembali hidup saya tidak hanya berusaha untuk pulih dari rasa sakit di hati saya, tetapi juga belajar menemukan kegembiraan dalam hal-hal yang paling sederhana. Jalan-jalan pagi di taman, secangkir kopi panas di tengah dinginnya pagi, atau bersantai bersama teman-teman dekat. Hal-hal yang tampak normal, itulah yang menjadi sumber energi yang membantu saya terus melangkah maju. Saya juga menyadari bahwa dalam hidup, terkadang kita perlu melepaskan beberapa hal agar bisa maju. Ini bisa berupa hubungan yang tidak lagi membawa kebahagiaan, pekerjaan yang tidak lagi menjadi passion Anda, atau sekadar pikiran negatif yang terus Anda bawa-bawa. Belajarlah untuk melepaskan. Dan ini bukan berarti Anda menyerah, namun Anda dan membiarkan diri Anda bebas, memperluas ruang untuk hal-hal baru dan lebih baik. Hidup Anda tidak akan berubah sampai Anda berani keluar dari zona nyaman. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda akan merasakan kebebasan. Kebebasan tidak hanya datang dari melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermakna, tetapi juga dari menciptakan kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani. Saya telah menciptakan ruang di mana saya adalah masternya. Tidak ada yang bisa menentukan hidupku selain aku. Itu adalah kekuatan nyata, kekuatan untuk hidup jujur pada diri sendiri. Saya memahami bahwa tidak semua orang cukup beruntung untuk segera menemukan jalannya.
Namun saya yakin kita masing-masing mempunyai kekuatan untuk berubah. Percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada kemampuanmu, sebab tidak ada yang mustahil bila Anda benar-benar bertekad. Terakhir, saya masih ingin menyampaikan pesan penting kepada Anda. Jangan biarkan rasa sakit dan pengkhianatan menentukan diri Anda. Jangan biarkan rasa sakit itu membuatmu kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri. Ubah hal-hal tersebut menjadi motivasi untuk menjadikan Anda lebih kuat, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan yang selalu Anda impikan. Setiap tantangan adalah peluang bagi Anda untuk berkembang, dan setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil atau besarnya, membawa Anda lebih dekat pada kehidupan yang pantas Anda dapatkan. Dan ketika Anda melakukan itu, ketika Anda bangkit dari luka, ketika Anda menemukan diri Anda kembali, Anda akan menyadari bahwa hidup ini, betapapun sulitnya, selalu indah dan bermakna. Ingatlah selalu bahwa Anda berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia,